Istana Negara khas Valen. 3 pilar diduga terseret kasus Johnny G. Plate. Semua koalisi parpol siap-siap bakal kena. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Ini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya itu, tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Di mana di WhatsApp grup tuh banyak sekali beredar-beredar. Setidaknya saya sudah dapat 2 sekarang diagram, dan diagram pertama itu sederhana sekali, simpel alirannya ketiga calon presiden. Artinya sebenarnya maksudnya partai-partai yang ada. Jadi artinya kesimpulannya semua partai itu, terutama koalisi pemerintah, itu kecipratan. Tapi diagram yang berikutnya itu lebih lengkap lagi karena melibatkan sektor swasta siapa yang bermain. Jadi soal skandal-skandal ini kan nggak mungkin nggak ada pengetahuan tertinggi publik terhadap apa yang sedang berlangsung. Nah, kita mau lihat sebetulnya panah-panah ini ke arah siapa itu, dan ini akan memberantakkan seluruh koalisi sebetulnya, karena atau membuat mereka justru makin mengikatkan diri. Tetapi bagi publik ini adalah soal korupsi, jadi mesti dibongkar. Nah, mata publik itu terutama nyampe ke daerah. Saya kemarin mondar-mandir di Sulawesi Selatan dan semua bertanya itu bagan itu benar apa enggak Pak Rocky? Saya bilang buat sementara anggap aja benar sebelum masuk justru ke pemeriksaan. Kan kalau sudah masuk di kejaksaan itu mulai berlaku presumption of innocence itu. Tapi sebetulnya presumption itu adalah hak hakim. Bagi rakyat dia mesti dulu bahwa ada kejahatan. Jadi praduga tak bersalah itu ada di dalam pengadilan. Praduga bersalah ada di dalam publik. Kalau praduga bersalah dilarang diucapkan oleh publik, lalu bagaimana caranya publik ingin intip kejahatan itu? Jadi kita pisahin dulu, kan udah pasti nih, kan praduga tak bersalah dong. Iya, praduga tak bersalah itu hak hakim sebelum diputuskan bersalah. Tapi praduga bersalah itu hak publik, apalagi dalam soal korupsi. Di Surya Paloh udah kecipratan pertama dan air di dulang masih banyak tuh. Jadi Surya Paloh juga akan nepuk air itu supaya keciprat ke partai yang lain kan. Kan begitu kalau kita bayangkan web of crime itu, jaringan kriminalitas itu pasti kayak gorong-gorong di bawah tanah itu yang saling terkait, tapi dia rasanya kita nggak bisa lihat kan. Itu sama dengan pembuangan di kota-kota besar yang hanya bisa dilihat dari atas, diasumsikan. Padahal sebetulnya itu air kotor kan. Tapi kita mau lihat sebetulnya keburukan dan bau busuk dari instalasi itu yang sekarang mulai diangkat ke permukaan oleh mereka yang tahu informasi kan, dicicil informasi itu. Jadi saya menduga dalam 1 minggu ini akan lebih lengkap. Dan jangan salah juga bahwa mungkin juga kejaksaan yang nyodorin peta-peta itu sementara kan untuk memancing para bandit ini supaya keluar dari kandang. Ada problem di dalam istana yang ingin ditutupi itu, dan bocoran-bocoran itu sebetulnya juga bisa dari dalam istana sendiri kan. Faksi-faksi dalam istana juga macam-macam itu. Tentu beberapa menteri tahu isu ini. Saya dapat banyak bisikan, info segala macam, tapi ya oke, demi ketaatan hukum kita nggak bisa bicara di sini. Tetapi publik sudah menduga dari awal bahwa aktivitas dari Sinarmas itu masuk ke semua sektor, dan kita anggap bahwa ya kalau begitu memang ada 3-4 oligarki yang memang top skor di dalam soal-soal semacam ini. Dan itu artinya dari awal Pak Jokowi memang diasuh oleh oligarki. Kan itu intinya kan. Begitu nama Pak Jokowi terkait dengan oligarki, maka nama keluarganya juga akan tersangkut kan. Kan peta-peta ini udah ada dari awal, tinggal disambung-sambungkan. Soal money laundering, soal insider trading, kan itu semua ada di situ kan. Jadi begitu kita diingatkan pada kasus BTS ini, seluruh kasus yang kemarin samar-samar akhirnya terbuka juga. Atau paling nggak mulai ditaruh variabelnya kemana ya, arahnya kemana ya, ke partai merah, partai biru, partai kuning, kira-kira begitu kan. Cuman dugaan orang tuh. Itu cuman warna partainya, belum kalau ditaruh di situ inisial orang yang bertanggung jawab terhadap deal-deal di istana di awal pembicaraan tentang BTS. Kan ini BTS-nya deal yang udah 3-4 tahun lalu sebetulnya mulai tercium tuh. Tapi yang mau kita perlihatkan pada publik bahwa
jangan khawatir bahwa kasus ini akan terbuka pasti sebelum pemilu tuh. Karena justru di antara capres ini ingin cuci tangan ya. Gue nggak terlibat sebetulnya. Saya tahu itu tapi saya nggak mau buka tuh karena tahun pemilu. Dan akan dituntut sebetulnya. Kalau 3 capres ini masuk di dalam debat publik, orang pertama kali angkat tangan, wartawan akan angkat tangan. Anda kedengarannya atau terlihat bahwa inisial Anda ada di dalam peta BTS loh, bagaimana Anda jawab itu? Itu nggak bisa menghindar. Karena pada saat yang sama juga wartawan asing akan mantu Pilpres Indonesia. Karena wartawan asing punya kepentingan dengan siapa calon presiden berikut. Dia lepas nggak dari tawanan oligarki Jokowi hari ini? Kan itu intinya kan. Investor asing juga akan menunggu kelengkapan informasi tentang perdebatan capres dalam isu bisnis. Itu intinya kan. Kalau isu politik mungkin oke itu karena isu bisnis. Dan Indonesia tetap negara yang lukratif, yang potensial untuk didatangi oleh investor asing. Setelah Presiden Jokowi langsir, akan ada perubahan format deal bisnis dengan presiden yang baru. Tiga parpol diduga terima uang korupsi Johnny G. Plate. Mahfud MD sudah tahu. Tinggal tunggu waktu. Dilansir dari tribuntimur.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan, ia tidak akan menggunakan jabatannya untuk ikut campur dalam proses hukum terkait dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo itu telah menerima informasi dana yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan menara tersebut mengalir ke 3 partai politik. Oleh karena itu, ia telah melaporkan hal ini kepada Presiden dan mengklaim, ia tidak akan terlibat dalam urusan politik. Menurutnya, hal ini merupakan urusan hukum yang harus ditentukan oleh proses hukum yang objektif. Mahfud menegaskan, penyelidikan dan pendalaman kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G tersebut merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Ia mengizinkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan tersebut. Selain itu, Mahfud juga menganggap informasi ini sebagai gosip politik yang berpotensi memicu konflik politik. Ia menyadari, pembuktian dalam kasus ini akan rumit dan dapat menimbulkan kontroversi politik. Kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G ini melibatkan Menkominfo nonaktif, Johnny G. Plate. Mahfud mengungkapkan, proyek ini telah berjalan sejak tahun 2006 dan baru mengalami masalah pada anggaran tahun 2020. Saat pertanggungjawaban dana dilakukan pada Desember tahun 2021. Terungkap bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang telah direncanakan. Pihak yang terlibat dalam proyek ini kemudian meminta perpanjangan waktu hingga Maret tahun 2022 dengan alasan pandemi COVID-19. Meskipun dana sudah dicairkan pada tahun-tahun 2020 sampai tahun 2021. Mahfud menyoroti, permintaan perpanjangan waktu tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hukum. Namun mereka diberi perpanjangan. Untuk diketahui, Johnny G. Plate, yang juga politisi Partai Nasdem, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung pun tadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, kata Kun tadi. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah.